Maha besok listingnya teman-teman. Hopefully bisa naik. Minggu lalu kan kita juga udah bahas. Minggu lalu itu kita udah sempat live bareng Bro Billy sama Pinus ya, analis kita teman-teman. Jadi Maha menarik menurut saya. Valuasi masih cukup murah, and mungkin yang saya nggak akan terlalu bahas banyak karena well anyway teman-teman juga udah nggak bisa pesan gitu. And minggu lalu kita juga udah bahas, jadi saya nggak akan ulang terlalu banyak juga soal Maha. Kalau teman-teman yang ketinggalan masih penasaran, bisa cek ya rekamannya ada di Instagram kita bareng Bro Billy dan Bro Pinus juga. Basically Maha ini menarik karena kalau orang ngelihat harga batu bara sekarang ini udah mulai turun, coal minersnya yang kena teman-teman, karena kan mereka yang jual berdasarkan harga batu baranya. Sedangkan kalau kayak coal, mau itu coal kayak kontraktornya, mau itu kayak coal services, transportationnya, ya kan, ya mereka kan menjualnya itu berdasarkan volume. Ya jadi selama volume dari pengerjaan batu baranya itu pengangkutan nggak turun, ya mereka masih bisa menikmati earnings yang relatively stabil juga, nggak terlalu terpengaruh secara langsung oleh harga batu bara yang turun. Terus minggu ini dan minggu depan seperti yang teman-teman tahu ya, ini kan udah akhir bulan Juli, dimana berarti kan laporan keuangan akan dirilis teman-teman. BBCA hari ini udah rilis laporan keuangannya, inline with consensus ya, itu kan sekitar 50-51% dari angka ekspektasi konsensus market ya. Jadi kan 6 bulan semester 1 50% inline. Cuman memang kalau BBCA dan bank-bank lainnya ini kan laporannya dari laporan bulanan itu kan udah mulai kelihatan ya teman-teman. Jadi BBCA ini cukup oke dari laporan-laporan bulanannya, jadi no surprise juga sebenarnya. And kalau kita lihat yang likely bakal bagus juga itu ada di Bank Mandiri dan BBRI ya. Itu sorry, itu adalah dua bank yang kemungkinan laporan keuangannya akan bagus. Nah kalau Bank BRI sendiri itu kan dia ada pegadaian teman-teman, sedangkan di laporan keuangan yang bulanan itu kan di-exclude ya, karena kan cuman bank only. Jadi ada kemungkinan kalau BRI ini laporan keuangannya bisa bagus, lebih bagus lah dari kelihatan laporan bulanannya karena ada si pegadaian. Sedangkan Bank Mandiri itu likely juga bakal oke. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat sebenarnya dari laporan bulanan 5 months kemarin paling bagus itu ya dari Bank Mandiri ya. Jadi itu yang menjadi fokus minggu ini dan minggu depan, yaitu di laporan keuangan teman-teman. Terus di luar itu kita lihat kan minggu ini akan ada Fed meeting. Besok itu ada pengumuman suku bunga BI ya. And perlu saya ingetin lagi, Maha Mapa Mapi Amin manggung ya, saya aminin aja. Sama apa yang teman-teman pingin manggung ya, saya aminin. Sama mana tadi? Oh ya, ini masuk semester kedua teman-teman. Nah masuk ke semester kedua ini kan tone-nya ini udah mulai bersiapan, siap-siap ya market ini mengantisipasi kemungkinan untuk adanya pemotongan suku bunga BI. Kita ngomongin Indonesianya dulu ya. Kalau untuk di BI rate meeting besok itu kemungkinan besar likely stay ya, suku bunga di 575 teman-teman. Ya karena memang market ini sebenarnya juga udah price in besok ya BI ini nggak akan merubah suku bunganya, tapi yang perlu diperhatikan adalah outlooknya, guidance-nya seperti apa. Karena market ini sebenarnya udah mulai pricing in kan
The Fed lagi, BI ini akan mulai cut suku bunga ya semester 2, tapi bukan bulan ini. Kemungkinan nanti di bulan Agustus atau September baru mulai cut 25 basis point. Sedangkan kalau untuk The Fed, meetingnya The Fed itu kan Selasa Rabu ya, di kita berarti Kamis dini hari, itu juga market sudah expect akan adanya kenaikan suku bunga 25 basis point. Justru The Fed naik, tapi market kayaknya fine-fine aja ya. Karena sebenarnya ini juga udah cukup di price in kenaikan 25 basis point-nya, karena kan ini sudah dikomunikasikan oleh Jerome Powell, dikomunikasikan oleh The Fed dari meeting-meeting pertemuan, dari pembahasan minutes of meeting, dari speech yang lain-lain ya. Jadi kenaikan 25 basis point untuk bulan ini itu udah di price in. Cuman nextnya, kalau The Fed ini kan cukup krusial ya teman-teman, bagaimana nanti guidance dari Jerome Powell, apakah dia udah mulai akan tone-nya berubah sedikit ya, lebih dovish, atau masih tetap hawkish nih teman-teman. Karena memang kalau kita perhatikan inflasi US ini kan udah turun, target inflasi 2%, sekarang inflasinya udah 3%. Turunnya sebenarnya lumayan kelihatan lah, lumayan cepat ya, sudah semakin mendekati targetnya The Fed di 2%. Cuman job marketnya kan masih strong. Kemarin itu angka unemployment juga better ya dibandingkan ekspektasi konsensus. Ya, jadi untuk The Fed minggu ini, hari Kamis dini hari, itu cukup krusial karena pada nungguin nanti ya guidance-nya seperti apa. Terus seperti yang saya bilang, fokus di laporan keuangan ya. Tentunya yang paling ditunggu kalau dari investor-investor gede, dari institutional investors, dari foreign investors, itu ya bankingnya dulu. BCA udah, nah ini prediksi laporan keuangan ini kita akan bahas ya. Banking BCA tadi udah rilis itu oke. Bank Mandiri ini juga ekspektasinya masih sangat oke. BBRI seperti yang saya bilang tadi ini juga oke. Ditambah lagi untuk memasuki semester kedua ya, karena kan memang fokusnya itu kan ya BBRI itu di UMKM, terus penyaluran KUR ya kan. Nanti kalau suku bunga ini mulai turun, nanti ada dana kampanye pemilu, konsumsi dan belanja masyarakat di daerah meningkat. Tentunya banking yang sangat identik dengan daerah-daerah ya, itu kan BRI teman-teman ya. Jadi BRI salah satu yang masih sangat menarik, ditambah dari nanti pegadaiannya juga. Terus Bank Mandiri, kalau Bank Mandiri ini kita lihat kan mereka juga mulai ekspansi ke segmen UMKM ya, dimana kalau kita lihat ya memang segmennya UMKM dengan ekonomi yang membaik, suku bunga yang diperkirakan akan mulai turun ya, ditambah kampanye tadi ya, UMKM ini masih sangat menarik. Jadi Bank Mandiri sama BBRI lah kalau kita lihat. Kalau teman-teman cari yang valuasinya murah ya, itu ada di BBNI. BBNI ini kan sekarang book value sekitar 1,1-an. Dari laporan keuangan bulanan memang BBNI ini yang kurang oke ya. Kalau justru kita melihatnya ya, kalau teman-teman cari banking yang wah kapan ya big banks diskon, ya kita bisa manfaatin. Kalau ternyata nanti laporan keuangannya ini memang kurang oke, BBNI untuk kuartal kedua, itu bisa dimanfaatkan kesempatan untuk buy on weakness. Kenapa? Karena yang BBNI lakukan sekarang ya, kan ada kemungkinan nanti ya net interest income kan itu rata-rata memang turun ya, loan growth karena kan melambat dari secara industri juga kelihatan dari 5 months-nya. And memang BBNI ini kan sedang bersih-bersih nih teman-teman, sudah mulai bersih-bersih. BBNI ini mungkin sama kayak yang Bank Mandiri lakuin 1-2 tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri mungkin setahunan terakhir ini naiknya kenceng banget, gini naiknya lumayan kenceng ya, itu mungkin bisa aja terjadi di BBNI. Mungkin ya kita nggak ngomongin sekarang ya, karena laporan keuangannya kan mereka baru mulai berberes ya, mungkin next year maybe. Tapi ya big banks ya divaluasi 1,1 book value, mungkin kalau turun ya semakin mendekati 1 ya, 1,1 lah, kapan lagi gitu. Ini saya kasih lihat ya, ini itu Bank Mandiri. Seperti yang saya bilang tadi kan, Bank Mandiri pas tahun lalu itu menguatnya
kenceng banget lagi ini. Kenapa kali ini? Oh, itu pas stock split nih. Bank Mandiri dari 2020, 2021, even 2022 ini naik terus. BBNI sempat naik juga nih, tapi nah dia turunnya sebenarnya udah lumayan dalam teman-teman. Jadi sebenarnya masih di sini-sini aja, beda sama si Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri dia udah menyentuh all time high. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman cari yang valuasinya murah, ini menurut saya bisa di spare lebih ke agak bawah lagi ya untuk si BBNI. Nih, kalau teman-teman mau coba trade di BBNI, bisa di spare aja sampai agak bawah sini. Ini di kisaran angkanya nggak kelihatan, sorry, di 8425. Fokus di laporan keuangan ya, 1-2 mingguan ini. US itu kan juga sama, Amerika Serikat selain Fed meeting, laporan keuangan juga ya teman-teman. Itu yang bisa diperhatikan. Terus saya mau share sedikit. Ini rekap rekomendasi kita ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa saham yang kita masih open. Ini by the way ini terima yang baru ya teman-teman. Sedikit teaser aja. Ini ada rekomendasi kita yang masuk ke area buy, ini ada di sini. Tapi untuk rekapannya teman-teman bisa ngeliat di sini. Nah, kalau teman-teman yang udah punya akun Terima, bisa di-download aja, Terima Plus namanya. Ini lagi beta ya teman-teman. Jadi ya memang masih banyak yang kita beresin, tapi teman-teman bisa cobain. Nah, ini beberapa saham yang kita udah lakukan profit taking. Telkom kita juga ya ada yang kena stop loss lah. Telkom ini satu yang kena stop loss untuk bulan ini. Selain itu belum. Ini beberapa di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa yang udah mulai menarik nih. Sebenarnya Arko, Kin ini saya nggak masukin. Asa ini juga lumayan menarik. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini saya posting setiap hari di akhir penutupan sesi ya setelah podcast. Ini karena kita ada podcast. Ini teman-teman bisa ngeliat rekapannya. Semua yang sudah menjadi nasabahnya Trimega Sekuritas tinggal buka Terima aja dan bisa ngeliat ini. Rekomendasi-rekomendasi lain juga ada. Seperti ini konten-konten kita. Ada trading alert dan tentunya ada Terima Picks nih teman-teman. Ini untuk yang lain kalau teman-teman lihat ya. Ini misalnya teman-teman mau lihat waktu itu kan mungkin ini kita juga udah ada broker summary di sini. So, tunggu apa lagi teman-teman? Jangan lupa silahkan dicoba bagi teman-teman yang sudah menjadi nasabah Trimega Sekuritas. Di-download aja Terima Plus. Oke, harus jadi nasabah ya untuk Terima. Ya, kalau belum jadi nasabah bisa trial. Untuk membuka rekeningnya gampang banget kok ini. Profit, angka profit, gain and loss ada. Udah launching ya belum. Ini masih open beta ya. Jadi ya namanya beta pasti kan banyak bugs yang sedang kita benahin satu-satu. Tapi buat teman-teman yang mau coba silahkan dicoba. Oke, kalau ada yang mau tanyain saham-saham silahkan. Saya tuh dari kemarin tuh ngeliatin ini nih teman-teman sebenarnya. Nih, yes, masih tes. Yes, benar. Nah, ini Asa sebenarnya kan dia memang udah menguat cukup signifikan di sini bentuk low, kena resisten terus agak koreksi di dekat-dekat area sini. Sebenarnya kalau teman-teman mau masuk,
Ini menarik nih. Maha kita udah sempat ada live-nya sendiri malah. Bisa dicek rekamannya, and well besok juga udah listing. Jadi saya nggak akan bahas itu terlalu banyak. Ini sebenarnya cukup menarik. Ini juga menarik. Nah, ini salah satu yang sering kita bahas juga nih teman-teman, di dekat-dekat area ini. Terus ULTJ ini juga secara teknikal kita udah kena TP ya, jaga trailing stop. Ini juga udah kita rekomendasikan untuk profit taking. Ada ULTJ dan ada Medco. Ini kan juga udah masuk di sini ya. Oh, ULTJ belum saya tulis, tapi Medco ada ya di situ. Terus di luar itu ini yang sering kita bahas. Jadi kalau teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal pasti udah ikutan beli pas dia masih di deket-deket sini teman-teman. Jadi sih sekarang tinggal jaga trailing stop aja. Kalau mungkin ada pullback ke deket-deket sini, kita akan call lagi nih. Tapi secara overall Medco ini pergerakannya masih oke. Kan kabarnya mereka juga akan naikin harga kontrak mereka ya. Astra. Astra agak rebound. Kenapa koreksi? Karena waktu itu kan pas ada data trade balance impor kita turun. Ternyata yang turun itu dari sektor otomotif juga nih teman-teman. Nah untuk Astra sendiri dari sisi teknikalnya sih sebenarnya masih oke ya. Tapi sih saya agak tunggu deket-deket sini lah. Mungkin tunggu deket-deket sini. Ini deket-deket angka berapa sih? 6.300 berarti ya. 6.300 sampai 6.450 untuk si Astra. BTPS kenapa buy? Bukannya lagi big distribusi. Kita cicil-cicil aja. Ini kita juga udah ingetin kok, saham yang ini kan swingnya lebar nih teman-teman. Kita juga udah tulis di sini swing lebar. Ya jadi mesti hati-hati juga ya. Saya selalu ingetin kalau saham-saham yang swingnya cukup lumayan lebar kayak ini. Terus apa ya misalnya waktu itu MTEK, jangan langsung dihabek satu harga teman-teman. Dicicil aja di sini. Terus ya dan yang dekat-dekat sini, ini dekat berapa sih EMA-nya? Sorry nggak kelihatan. 2160 ya, dekat-dekat sini lah. BTPS kenapa turun? Laporan keuangan teman-teman, laporan keuangannya rilis jelek. Tapi sebenarnya laporan keuangan BTPS jelek ini kan udah expected ya. Sudah ya, company sebenarnya sudah memberikan guidance ya, harusnya memang masih bakal kurang bagus ya. Jadi makanya justru kalau dia lagi agak koreksi-koreksi, saya rasa karena market sebenarnya udah tahu earningsnya bakal jelek, turunnya juga nggak dalam-dalam amat. Kita coba tunggu di sini lah. Misalnya ternyata jebol ya harus lakukan stop loss, ya kita akan lakukan stop loss. Kan nggak mungkin 100% semuanya benar kan. MDKA ini masih oke. Waktu itu pas tunggu koreksi di sini kita sempat mention lagi dekat-dekat sini ya. Ini waktu itu kan siapa ya? Kayaknya waktu itu Jogi atau Han, saya lupa pas dekat-dekat sini. MDKA kalau kita lihat ya, waktu itu udah sempet TP. Ini MDKA udah sempet TP ya, pas udah kena di 3.400 di dekat-dekat sini. Terus pas koreksi di sini, ya di sini udah sempet TP. Pas koreksi di sini ya, memang sempet ada dimension lagi tuh sama teman-teman. Medco udah kita bahas. Wins. Oh yes, oke. Wins. Oh, kira juga nggak ada pullback.
Tapi memang ini dekat resisten ya di sini. Kisaran sini lah resistennya. Ini teman-teman, ini nggak kelihatan. TPMA oke, tapi nih resisten dekat-dekat sini ya. Belum jebol sih sampai sekarang TPMA. Oh, CTRA ini juga hampir kena TP. Kita call dari sini. Ini kita salah satu yang demen ya dari sektor properti, teman-teman. Ya, kalau kita lihat memang CTRA marketing sales paling bagus, Sumarekon ini yang kedua. Rata-rata sama ya, ini hampir mendekati resisten ya. Terus BSDE waktu itu sudah sempat naik duluan. Ya, ini pullback wajar karena ini kan dia pas sudah break, ini breaknya kan dari sini ke sini nonstop nih teman-teman. Dan sekarang udah habis kena resisten ya, agak koreksi wajar. Pakuwon kan belum kemana-mana sih, masih dekat-dekat sini. Untuk desktop tinggal memang masih pengerjaan ya. Kalau desktop mungkin later this year lah, akhir tahun. DMMX kenapa turun terus ya? Jujur saya udah lama nggak ngikutin. Kayaknya memang earningsnya juga agak not doing very well kayaknya ya. Tapi sebenarnya DMMX ini pas udah jebol beberapa kali sih supportnya. Jadi kapan kalau mau mulai average down? Masih belum dulu. ESA, oh iya saya lupa ini. ESA ini salah satu yang sangat menarik nih. Ya, kalau kita lihat ESA ini secara overall kan dia masih membentuk bergerak di uptrend channelnya nih teman-teman. Dekat-dekat sini tadi kita rekomendasiin ESA. Nih kalau bagi yang emang iya direkomendasiin. Nih kita udah call teman-teman tadi siang. Nih kita udah ada rekomendasinya tadi. Tadi siang tadi, ini udah gak ada jamnya ya. Oke, tadi siang ada anyway. Overall masih oke. Ini support kan dekat sini, resisten di 800 untuk ESA 800 dan 920. Pegas harga oil by the way kan udah naik ya, udah balik ke 80. Pegas ini ya dari kan kalau oil naik anak usahanya juga akan diuntungkan nih. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan dia ada gap. Ya, gapnya dekat ke sini. Ini berapa sih? Dekat 1420 ya gapnya. 1410 1420 dekat ke sini. Kita lihat apakah bisa tutup. Secara overall ini oke pergerakannya. Dia akan satu di sini mantul, terus ini supportnya ya di sini di 1330. Indi ini juga oke. Nih sebentar. Sebenarnya kan dia juga ada gap di sini satu. Ini support dari sini. Ini ya kalau teman-teman lihat. Lumayan cakep pergerakannya. Ini pakai MA20-nya aja kalau teman-teman mau gunain sebagai support dekat-dekat sini. Haji. Jujur construction agak naik tapi kita nggak call ya. MTech sideways, ya bener. MTech dia bener sideways di sini. Kalau jebol 700 sebenarnya ya itu bisa di-spare sampai bawah. Ini MTech ini salah satu yang swingnya lumayan lebar nih teman-teman.
Karena kayak dari area sideways-nya aja ini, dari sini ke sini area sideways-nya itu hampir 10%. Ya. Ya, jadi mesti swingnya pasti akan agak lebar nih. Jadi bisa di spare agak gede ya kalau main di MTech, dan memang jangan dihajar satu harga karena memang swingnya agak gede. BBTN BBTN salah satu yang kita udah kena TP belum sih? Oh belum, hampir. Ya ampun. Mungkin kita akan coba call lagi dekat-dekat sini 1300. Ini sebenarnya berarti bisa gua naikin, gua tambahin di sini resistennya. BTN masih oke. Dekat-dekat 1300 lah kalau mau entry lagi. TAPG udah kita bahas kayaknya. BTPS juga udah kita bahas. Bagi teman-teman yang ketinggalan, nanti dicek aja rekamannya di Instagramnya Trimegah Sekuritas. BP, BP boleh nih BP. Boleh bro. Cuman memang dia boleh nih BP. Oke kok. Nah ini sebenarnya kan resistennya dia paling dekat di sini. Dia ada satu. Terus dia ada dekat ke sini. 2. Yalah, BP-nya beda bro. Makanya gue kira ini BP apaan. Sorry. Ternyata BP yang di luar negeri tadi. Tapi yang ini juga oke, BP yang ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat supportnya di sini, dan dia kan udah berhasil break ya. Breaknya ini dengan volume tinggi. Nah, ini berarti tadi kalaupun resistennya gue taruh di dekat sini, ya hanya yang sebelumnya kan di sini ya. Ini juga masih cukup oke. Nih, risk reward masih dapat 1:2. Masih dapat 1:2 risk rewardnya. Buat BP. Iya, tadi ternyata salah BP, tapi BP yang bener juga oke ternyata. Nih, kelihatan kan? Dia break. Ini kan coba ini di sini terus dekat EMA 20, ini akhirnya break dari EMA 20, volumenya juga cakep ya. Menarik. APLN ini udah dekat resisten nih teman-teman, makanya kemarin terus kan agak kempes ya. Ini udah, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya mungkin bisa agak pullback dulu. APLN sentimennya apa ya, mungkin fluid city bisa jalan lagi, dan udah jual aset, udah jual CP, udah dapat duit. TMG kayaknya oke. Udah mulai oke kayaknya TMG ya. Resisten di 29.700-an. Kalau energi ini, aduh. Ini koreksi, volumenya juga agak tinggi nih, jadi mungkin gue akan tunggu dekat-dekat sini ya. Ranging di 208 sampai di sekitaran 210-220 lah, dekat-dekat sini. TUWR Tower sih, nah ini waktu itu udah kena, sekarang masuk lagi. Ini buat tower. Nah, udah gua rapiin. Mungkin tunggu agak bawah ya, dekat-dekat sini. TWR.
MTech udah kita bahas. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa cek ya rekamannya di Instagram Trimegah Sekuritas. Terus yang tadi teman-teman bisa cek itu di dalam aplikasi Trimegah, Trima namanya. Ini saya upload tiap hari. Harusnya tadi ada Esa belum masuk. Akan gue tambahin buat besok. Oke teman-teman, mungkin itu dulu buat malam hari ini. Thank you semua.